Timnas Day, King Indo bakal hadapi King Asia. Inggris cukur Yunani. Lini depan mandul Prancis ditahan Israel. Sandro Tonali menangkan Gliazzurri. Wow, King Barca dikaitkan dengan Haaland dan Gyökeres. Resmi Ranieri latih Roma lagi. Keren, fans Les Blues boykot laga Prancis versus Israel. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. Australia versus Arab Saudi tuntas 0-0. Bertanding di Melbourne Rectangular Stadium, tak ada pemenang ketika laga Australia versus Arab Saudi tuntas. Diwarnai dianulirnya gol Sultan Al Ghanam di injury time, skor akhir 0-0 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Australia masih ada di posisi kedua klasemen grup C dengan 6 poin, diikuti Arab Saudi dengan poin sama di posisi ketiga. Hanya kalah selisih gol. Bahrain versus China, Dragon Team menang dramatis 1-0. Berlangsung di Bahrain National Stadium, China mengalahkan Bahrain 1-0 dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol telat Zhang Yuning di menit ke-90+1 menjadi pembeda di laga tersebut. Hasil ini membuat China naik ke urutan keempat dengan 6 poin dari 5 laga, sedangkan Bahrain turun ke posisi kelima dengan 5 poin. Korea Selatan cukur Kuwait. Bermain di Jaber Al Ahmad International Stadium, tim tamu mendominasi laga dan berhasil unggul lewat aksi Oh Se-hun di menit ke-10 dan Son Heung-min di menit ke-19. Tuan rumah memperkecil kedudukan lewat gol Mohamed Dahan di menit ke-60. Korea Selatan lalu kembali menjauh lewat gol Bae Jun-ho di menit ke-74. Skor 1-3 untuk kemenangan Korea Selatan menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Korea Selatan makin kukuh di puncak dengan raihan 13 poin, sementara Kuwait di posisi kelima dengan raihan 3 poin. Hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini. Korea Utara kalah 2-3 dari Iran, Oman menang 1-0 atas Palestina, Irak bermain imbang 0-0 dengan Yordania, Qatar menang 3-2 atas Uzbekistan, Uni Emirat Arab menang 3-0 atas Kyrgyzstan. Klasemen grup A masih dipimpin oleh Iran dengan raihan 13 poin, grup B dipimpin oleh Korea Selatan dengan 13 poin, sementara grup C dipimpin oleh Jepang dengan 10 poin. Yunani versus Inggris, 3 singa menang 3-0. Inggris memetik kemenangan di markas Yunani dalam lanjutan UEFA Nation League. The Three Lions menang meyakinkan dengan skor 3-0. Ketiga gol Inggris dicetak oleh Ollie Watkins di menit ke-7. Gol bunuh diri Odysseas Vlachodimos di menit ke-77. Dan Curtis Jones di menit ke-83. Berkat kemenangan ini, Inggris naik ke puncak klasemen grup 2 Liga B UEFA Nation League dengan 12 poin. Inggris punya jumlah poin sama dengan Yunani yang ada di urutan kedua, hanya unggul selisih gol. Prancis versus Israel, Les Blues tertahan 0-0. Timnas Prancis tertahan 0-0 di kandang oleh Timnas Israel. Les Blues gagal bikin gol meski tampil dominan sepanjang laga. Prancis menguasai 71% berbanding 29%. Pasukan Didier Deschamps juga membuat 24 tembakan berbanding 3. Hasil imbang ini membuat Prancis berada di peringkat kedua dengan 10 angka. Mereka tertinggal 3 poin dari Italia di puncak klasemen. Sementara untuk Israel ini merupakan poin perdana mereka.
Belgia versus Italia, Tonali menangkan Gliazzurri. Pada laga yang berlangsung di King Baudouin Stadium, Italia mengalahkan Belgia 1-0 dalam lanjutan UEFA Nations League 2024-2025. Salah satunya gol di laga itu dicetak oleh Sandro Tonali di menit ke-11. Hasil ini mengukuhkan posisi Italia di puncak klasemen grup A2 dengan 13 poin, sementara Belgia berada di urutan ketiga dengan baru meraih 4 poin dari 5 laga. Hasil lengkap UEFA Nations League hari ini. Kazakhstan kalah 0-2 dari Austria, Armenia kalah 0-1 dari Kepulauan Faroe, Makedonia Utara menang 1-0 atas Latvia, Irlandia menang 1-0 atas Finlandia, Slovenia kalah 1-4 dari Norwegia. Resmi, Ranieri latih Roma lagi. AS Roma secara resmi mengumumkan Claudio Ranieri sebagai pelatih baru. Pria berusia 73 tahun itu akan menangani Giallorossi sampai akhir musim 2024-2025. Ranieri ditunjuk untuk menggantikan Ivan Juric yang dipecat pada akhir pekan lalu usai Roma kalah dari Bolonya. Roma mengumumkan penunjukan Ranieri di situs resminya pada Kamis 14 November 2024. Barcelona dikaitkan dengan Haaland dan Gyökeres, itu bukan prioritas. Barcelona disebut-sebut sedang memantau Haaland dan Gyökeres, namun Deco memberi indikasi bahwa Barcelona tidak akan melakukan perekrutan besar di bursa transfer yang akan datang. Gyökeres sendiri tampil apik bersama Sporting CP dengan mencetak 23 gol dalam 18 kali penampilan. Sinteyong gembira, Australia versus Arab Saudi berakhir imbang. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyambut gembira hasil imbang Australia versus Arab Saudi. Dua pesaing Garuda di grup C itu berbagi 1 poin. Bagi Sinteyong, hasil ini menguntungkan Indonesia sebab para pesaing di grup C gagal menang sehingga jarak poinnya dengan Indonesia tidak terlalu jauh. Samurai Biru antisipasi permainan defensif Garuda. Timnas Jepang sudah mengantisipasi potensi permainan defensif Timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Samurai Biru, siap menerapkan permainan agresif. Moriyasu juga sudah memahami kondisi Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain keturunan. Menurutnya, kondisi itu akan membuat Jepang tidak bisa leluasa menguasai laga seperti saat mereka menang 3-1 atas Indonesia di Piala Asia 2023. Fans Les Blues boykot laga Prancis versus Israel. Para penggemar sepak bola di Paris mengambil sikap tegas demi keadilan dengan memboikot pertandingan Prancis versus Israel di Stade de France sebagai tindakan solidaritas terhadap Palestina. Salut untuk para fans Prancis yang menolak menormalisasi genosida dan membela hak asasi manusia. RB Leipzig tak lagi sangar, Marco Rose terancam dipecat. Performa RB Leipzig sangat menurun pada kompetisi musim 2024-2025, terutama saat berlaga di kancah Eropa. Leipzig gagal meraih 1 poin pun dari 4 pertandingan yang telah mereka mainkan di Liga Champions Eropa. Situasi itu membuat masa depan pelatih Marco Rose bersama RB Leipzig mulai tak menentu. Bahkan pelatih yang kini berusia 48 tahun itu memiliki kecenderungan untuk dipecat dari posisinya. Selain itu, penampilan Rose di televisi juga telah menimbulkan kejengkelan di kalangan supporter. Kimmich akui sedang menjalani negosiasi perpanjangan kontrak.
Joshua Kimmich menegaskan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan matang-matang masa depannya bersama Bayern Munich dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas tahun depan. Musim ini, Kimmich menemukan kembali tempatnya bersama Vincent Kompany, mempertimbangkan situasinya saat ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut mulai berpikir untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich. Kimmich secara terbuka mengakui bahwa dirinya saat ini sedang menjalin negosiasi dengan pihak klub. Dipanggil ke timnas Swiss, Gregor Kobel siap kembali beraksi. Gregor Kobel tampaknya siap kembali beraksi di bawah Mister Gawang setelah beberapa pekan menepi karena cedera, menyusul dipanggilnya kiper Borussia Dortmund itu ke timnas Swiss di Jeddah Internasional bulan ini. Ia dipanggil ke skuad Swiss untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Serbia dan Spanyol yang menunjukkan kemungkinan ia sudah fit. Kembali fitnya Kobel tentu menjadi berita baik untuk Dortmund sehingga mereka bisa kembali mengandalkan kiper utamanya itu di starting 11 untuk pertandingan setelah jeda internasional. Cole Palmer frustasi dengan minimnya kesempatan di timnas Inggris. Cole Palmer, gelandang muda Chelsea, mengungkapkan perasaannya yang frustasi karena kurangnya kesempatan bermain yang diberikan oleh mantan pelatih kepala Inggris Gareth Southgate selama perjalanan tim menuju final Euro 2024. Palmer merasa harus memaksakan diri agar bisa masuk dalam rencana tim. Namun Palmer tidak akan bergabung dengan skuad timnas Inggris untuk pertandingan UEFA Nations League bulan ini karena cedera. Andre Onana punya peluang jadi kiper terbaik dunia. Legenda Manchester United Edwin van der Sar mengklaim bahwa kedatangan Ruben Amorim akan memberikan dampak positif bagi perkembangan Andre Onana. Menurutnya, Onana sudah menunjukkan kematangan yang semakin baik dan telah menjadi figur yang dapat diandalkan dalam tim. Van der Sar percaya bahwa dengan bimbingan Amorim, Onana memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kiper terbaik dunia dalam beberapa tahun mendatang. Kembalinya Ricardo Calafiori akan jadi kunci harapan gelar Arsenal. Analis Arsenal Charles Watts meyakini bahwa kembalinya Ricardo Calafiori dari cedera akan menjadi faktor krusial dalam upaya The Gunners untuk mendekati Manchester City dan Liverpool di puncak klasemen Premier League. Watts menjelaskan pentingnya kehadiran Calafiori di sisi kiri Arsenal. Selama ia absen, posisinya diisi oleh Jurriën Timber. Ia sebenarnya adalah seorang bek kanan. Watts menilai bahwa Timber sudah bekerja keras, tetapi Calafiori memiliki gaya permainan yang unik yang sering membantu di sektor kiri. Marco Materazzi berharap Simone Inzaghi akan bertahan lama di Inter Milan. Marco Materazzi memberikan pendapatnya mengenai Simone Inzaghi yang telah menunjukkan performa mengesankan di Inter Milan, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Materazzi berharap Simone Inzaghi akan tetap di Inter Milan meskipun ada minat dari klub Premier League. Saya penggemar Inter. Saya harap dia tetap di Inter karena tugasnya di sana belum selesai. Saya pikir dia adalah profil yang bagus untuk Premier League. Saya bukan manajernya, saya temannya dan tidak dapat memutuskan nasibnya, ujar Materazzi. David Alaba hampir selesaikan pemulihan cederanya. Marca memberikan kabar terbaru yang positif tepat saat Los Blancos sangat membutuhkannya. Seperti yang disampaikan oleh media Spanyol tersebut, bintang Real Madrid David Alaba hampir menyelesaikan pemulihannya dan sedang dalam tahap rehabilitasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemain tersebut akan siap tampil paling cepat pada bulan Desember, yang merupakan dorongan besar bagi rencana Carlo Ancelotti. Namun manajemen akan bersikap hati-hati dan mungkin baru pada bulan Januari.
Sergio Ramos tunggu kabar Real Madrid, Corinthians lakukan pendekatan. Back veteran asal Spanyol Sergio Ramos tampaknya tengah menunggu kabar dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Satu panggilan, pemain berusia 38 tahun ini akan segera datang ke Santiago Bernabeu. Namun jika panggilan tersebut terlambat, Real Madrid tampaknya harus mencari solusi lainnya. Pasalnya banyak klub antri untuk mendapatkan Sergio Ramos. Salah satu klub yang belakangan memperlihatkan minatnya adalah klub asal Brazil, Corinthians. Corinthians telah mengirim eksekutif klub ke Spanyol untuk bertemu dengan Sergio Ramos. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!